Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandina Ira Rizky Maulani. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab di STAI Dr. KHEZ Mutakin. Di sini saya akan memaparkan materi dari pelajaran Shorof Ibtidai berjudul At-Taqsimul Awal lil Fi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fil fi'al wa fihi iddatu taqasim. Jadi saya akan membahas bab yang pertama, yaitu dalam kata kerja, fil fi'al dalam kata kerja, wa fihi iddatu taqasim. Jadi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu at-taqsimul awal lil fi'al. Bagian pertama dalam pembagian kata kerja adalah yang qasimul fi'al ila madi, mudhari, wa amr. Jadi ada 3 pembagian, yaitu ke madi, mudhari, wa amrin. Yang pertama yang akan saya bahas adalah al-madi, fi'il madi. Fi'il madi huwa ma dalla ala hudusi syai'in qabla zamani takallum. Jadi fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa di masa lalu atau menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah dikerjakan atau lampau. Peristiwa di masa lalu dalam beberapa situasi, fi'il madi juga bisa menyatakan makna mustakbal atau keterangan waktu yang akan datang, sekarang atau akan datang. Mustakbal itu artinya akan datang, masa depan, begitu. Untuk menyatakan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, pada dasarnya penggunaan fi'il madi sama dengan huruf asli kata kerja. Perubahan bentuk asal fi'il madi domir atau subjek yang bertindak sebagai seseorang yang melakukan pekerjaan itu jika mereka menyatakan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, seperti qara'tu. Berarti itu adalah saya telah membaca. Tu domir untuk saya, begitu. Lalu ciri dalam fi'il madi adalah menunjukkan atas kejadian lampau. Ya, seperti yang kita ketahui, kata fi'il madi itu sahih salim ya, teman-teman. Sahih salim. Jadi kataba itu kan tidak masuk domir apapun, tidak masuk domir apapun. Seperti hanya qara'a membaca, kataba menulis. Jadi belum masuk apa-apa. Itu saja artinya sudah madi. Artinya ia telah membaca. Tapi lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi ketika ditambah domir, yaitu ta'al fa'il. Qara'tu berarti artinya dia telah membaca. Telah berarti sudah dikerjakan, begitu. Lalu bisa dimasuki ta'nis, yaitu yang menunjukkan atas mu'annas, yang tadi yang saya bilang ya, qara'tu. Lalu bisa dimasuki qad yang bermakna sungguh. Contohnya adalah nahwa qoma, wa qa'ada, wa akala, wa syariba. Dan salah satu yang kita ambil adalah misalkan syariba. Jadi madi itu adalah madalla ala hudusi, sebelumnya madalla ala hudusi syai'in qabla zamani takallum. Jadi memang sudah terjadi sebelum kita pokoknya intinya kata kerja ini sudah terjadi, orangnya sudah melakukan. Seperti syariba, syaribtu alma, syaribtu asyayu. Artinya adalah saya sudah meminum air atau saya sudah meminum air teh. Jadi qara'tu itu dimasukkan oleh domir. Domirnya itu alamatnya ta'al fa'il. Ta'al fa'il maksudnya adalah ta bagi orang, fa'il itu adalah orang. Nahwa qara'tu wa ta'nis sakinah, qara'at hindun. Qara'tu tadi artinya saya telah membaca. Kalau qara'at hindun berarti Hindun telah membaca buku tersebut, seperti itu. Jadi madi ini fi'il yang sudah dikerjakan oleh seseorang karena dimasukkan dengan alamat yang tadi, ta'as sakinah, ta'al fa'il, ta yang ada orangnya, karena fa'il adalah orang yang mengerjakan. Jadi fi'il madi adalah madalla ala hudusi syai'in qabla zamani takallum. Jadi
kata kerja yang sudah dikerjakan oleh orang tersebut, oleh fa'il tersebut. Wal mudhari madalla ala hudusi syai'in fi zamani takalum au ba'dahu. Jadi fi'il mudhari adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjuk peristiwa sekarang dan masa depan, atau sedang atau akan dilaksanakan. Disebut fi'il mudhari karena fi'il artinya kerja, mudhari artinya akan terjadi atau sedang dilaksanakan. Berbeda dengan madi, madi adalah sesuatu yang sudah lampau, sudah terjadi di masa lalu. Jika mudhari itu akan dilaksanakan, sedang atau akan dilaksanakan. Nahwa yaqra'u wa yaktubu fahuwa sholihun lil hal wal istiqbal. Jadi contohnya adalah yaqra'u, yaktubu. Jadi kata kerja ini memakai domir dari depan, ditandai dengan huruf di depan. Dari kata alif biasanya, wa alamatuhu, dan tandanya itu dari alif, ya, ta, nun, seperti itu. Jadi maksudnya dari situ karena ana aqra'u, idan memakai kata alif. Kalau taqra'u berarti dia laki-laki sedang membaca, berarti dia memakai domir ta. Kalau ya berarti yaqra'u, seperti yang tadi yaqra'u berarti dia memakai domir ya, seperti itu. Yaqra'u artinya dia laki-laki sedang membaca atau dia laki-laki sudah membaca, seperti artinya tadi. Yaqra'u fi'il madi berarti, astagfirullah, maaf teman-teman, fi'il mudhari berarti sesuatu yang sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Biasanya menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada waktu sekarang atau yang akan datang. Ya, dari kata tadi yaqra'u Ahmad, berarti Ahmad sedang membaca buku. Lalu bisa dimasuki sa, sin, huruf sin, atau saufa. Maksudnya sin itu yaitu sin. Sayaqulu sufaha aminan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi maksudnya sayaqulu sufaha itu orang-orang akan berkata. Ya, jadi ada kata seperti itu karena bisa dimasuki fi'il mudhari itu oleh kata sa. Lalu ada kata bisa dimasuki huruf saufa yang artinya akan. Tadi artinya juga akan, mau, akan dilakukan. Kalau saufa itu lebih ke pasti. Kata-kata wala saufa yu'tika rabbuka fataradha itu akan wala saufa, dan itu akan dilakukan. Misal dalam contoh, ana saufa adhabu ilal Madinah. Saya akan pergi ke kota. Jadi itu benar-benar akan pergi, pasti, saufa. Lalu bisa dimasuki kod yang bermakna jarang atau sering. Ya, lalu wala budda an yakuna mabdu'an biharfi min hurufin anaitu wa tusamma ahrufal mudhara'ah. Jadi tanda-tandanya sebelumnya saya sudah jelaskan tanda-tandanya si fi'il mudhari ini adalah hamzah wa nun wal ya. Hamzah lil mutakallim wahdahu. Jadi hamzah itu hanya untuk saya, wahdahu, satu orang. Itu pun menunjuk pada saya karena ana aqra'u berarti saya membaca. Jika kita hanya memakai aqra'u, tidak usah memakai ana, tidak apa. Tapi jika kalian ingin memakai ana aqra'u, ana aktubu, tidak apa. Fala ba'sa bih. Artinya tetap sama, ana aqra'u, saya membaca. Lalu nun lahu ma'a ghairihi aulil muaddim nafsahu nahwa nahnu naqra'u. Jadi kalau pakai nun itu artinya dalam domir nahnu. Nahnu itu artinya kita. Nahnu naqra'u hanya diganti awalnya saja. Gitu. Jadi nahnu naqra'u berarti kita sedang membaca.
gitu. Itu sedang dilaksanakan, sedang dilakukan. Lalu walia lil ghaibil mudzakkar wa jam'il ghaibah nahwa Muhammad yaqra'u wa niswah yaqra'na. Jadi kalau ya itu lebih ke laki-laki karena karena dia ini huwa memakai domir ya, seperti Muhammad yaqra'u, Ahmad yaqra'u. Jadi itu buat domir laki-laki. Jika domir wanita memakai ya tetapi belakangnya tidak, waniswah yaqra'na, itu buat cewek, untuk perempuan. Lalu ta memakai huruf ta lil mukhatab mutlaqan mufrad al ghaibah wa mutannaha nahwa anta taqra'u ya Muhammad wa antuma taqra'ani wa antum. Jadi ta ini banyak ya guys, banyak ya teman-teman. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ya, contohnya misalnya antuma itu kan buat berdua. Antuma taqra'ani. Antuma taqra'ani berarti mereka dua sedang membaca. Seperti itu, memakai domir ta di depan. Lalu anti, kalau untuk domir anti berarti memakai ta di depan untuk domir wanita. Taqra'ina, ini ciri khusus untuk wanita ialah ada ya dan nun di belakang. Anti taqra'ina, jadi seperti itu. Berarti perempuan itu sedang membaca. Fi'il terakhir yang akan saya bahas adalah fi'il amr. Wal amr ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamani takalum. Atau huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husuli syai'in fi zamanil mustaqbal. Jadi fi'il amr adalah kata yang menunjukkan atas makna atau perintah atau permohonan dan memuat zaman yang akan datang. Dan fi'il amr ditandai dengan ayaqbala nunu taukid wa ya al mukhatabah ma'adalalatihi ala tolab. Jadi ditandai dengan nun taukid ya mukhatabah jadi sesuai dengan yang meminta. Wa amma ma yadullu ala ma'anil af'al wa la yaqbalu alamatiha fayuqalu lahu ismun fi'lin. Jadi perintah dan domirnya itu sesuai dengan apa yang disuruh dan siapa yang disuruh, seperti itu. Dan terbagi menjadi tiga, yaitu ismu fi'lin madi, nahwu hayhata wa syatan bimakna ba'uda waftaroko. Jadi amarnya di sini ba'uda waftaroko. Jadi beli itu tetap ada waftaroko, ada alif di situ. Itu adalah amarnya, tetapi masuk dalam fi'il madi. Lalu ismu fi'lin mudhari ka wa ufin bimakna, maksudnya wal takum minkum, dan hendaklah kalian. Jadi wal takun minkum, jadi itu adalah hendaklah kalian, itu adalah masuknya ke perintah tapi masuk ke dalam fi'il mudhari seperti mandi tadi. Jadi itu masuk ke dalam fi'il mudhari, ada domirnya wal takun. Lalu yang terakhir ismu fi'lin amrin kasoh bimakna uskut cuma bimakna astajib wa huwa aksaruha wujudan. Nah, ismu fi'lin amrin ini yang lebih banyak dipakai untuk dalam pelajaran bahasa Arab MTS, itu lebih dipakai seperti diamlah, uskut. Kalau misalnya diamlah kamu wahai laki-laki, uskut. Kalau misalnya diamlah kamu wahai anak perempuan, uskuti. Jadi mengikuti dengan domir siapa yang diperintah, apa yang diperintah, siapa yang diperintah dan apa yang diperintah, seperti itu. Makanya huruf alif di permulaan kata dan di akhir kata terdapat beberapa huruf tambahan sesuai dengan domirnya tadi. Jika kita memakai kata qira'a, ikro bagi anak laki-laki. Jika kita memakai untuk anak perempuan, memerintah kepada anak perempuan untuk membaca, berarti
Iqro'i. Baiklah, alhamdulillah materi yang saya paparkan telah selesai tentang pembagian fi'il dalam madi, mudhari, wa amr. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata ataupun penjelasan karena saya manusia biasa. Saya juga masih belajar, jadi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kiranya sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.